Sial banget BAP. Bohong berarti. Bukannya kemarin kuliah di Jerman, Lin, apa dah pindah Indo? Kemarin emang ada kuliah di Jerman, terus juga ada magang juga. Terus balik lagi ke Indo karena nggak terlalu lama juga di sana. Gongnya lupa BAP. Emang kan aneh banget. Bisa lo saksi lupa BAP. Gue aja waktu ada kejadian apa-apa BAP, gue inget itu BAP dari awal sampai akhir. Runtutan ceritanya itu sesuai, terstruktur, jelas gitu, inget. Jadi kan kalau yang dibohong-bohong kan nggak ada ya, nggak ada orang nggak ada. Aduh, most probably bakal lupa. Terima kasih cintaku. Kapan wisuda bang? Bentar lagi wisuda. Kami selalu mendoakan agar cepat bebas, amin. Yang bisa lawan Niki hanya Fitri. Enggak juga. Kagak ada yang bisa ngelawan itu. Kalau kagak rame-rame gimana nih? Itu orang satu kan gak bisa. Itu orang dia doang. Dia aja ngomongin kesana kesini. Udah umur. Kalau kasih banyak gift tuh bang, betul. Mantap gitu. Ntar gantian. Mau tahu siapa backingnya dari belakang? Ya udah tahu lah, nggak perlu mau tahu, orang dia sendiri kok yang bikin videonya. Lagi di rumahnya siapa? Buzzer mana yang ngasih tahu bosnya siapa? Kan arah gile-gile. Thank you Karika. Justice for Nick Mir, betul. Miss Gosip makin menjadi-jadi kak. Nanti gue tanggepin Miss Gosip. Dia pengen ditanggepin kan? Nah, nanti gue tanggepin dia. Itu kan yang pengen dicari-cari sama dia, atensi. Nanti gue kasih dia ini atensi. Nggak perlu banyak-banyak, dikit aja. Basmi Miss Gosip gedek gue, apalagi gue. Aduh, ketawanya tuh renyah sampai bikin annoyed gitu. Malam kak, belum tidur. Belum dong. Nenek Zeus, buset, Nenek Zeus ada lagi panggilannya satu, tapi emang cocok Nenek Zeus. Nah, dia nenek-neneknya Zeus yang satunya ya kan. Dengan jurus kepala miring, begini mulu ya kalau bikin video ya. Kayak kagak lurus lehernya. Sambil gini kan. Kalau ketawa kan gitu deh. Nyebelin ketawanya. Kuliah di luar negeri ya kak, kemarin sempat keluar. Kak, tanggapan dong sama yang lagi rame. Mana yang rame nih? Miss Gosip emang udah keterlaluan. Sampai orang yang udah nggak ada dibawa-bawa. Itu kan stres kalau kayak gitu. Pakai baju warna apa itu nggak tahu. Hijau lah ini, hijau gelap apa biru gelap lah. DJ Panda, coba apa yang mau dibahas dari DJ Panda? Konteksnya dari mana? Seru juga ya bahas DJ Panda juga sebetulnya. Tapi kalau gue liat DJ Panda gue netral. Gak ngebela ke Erika, gak ngebela ke DJ Panda juga. Salah lah dua-duanya intinya. Apalagi habis denger dari podcastnya dia yang kemarin ya, yang dia klarifikasi di podcastnya Densu itu. Salah dua-duanya sih, jadi gak ada yang bisa disalahin. Yang satu mau, jadi gak ada yang salah, sama-sama mau. Cuma menurut gue kurang dewasa aja menyikapinya. Mereka beramai-ramai lawan NM satu orang aja. Itu dia, kan? DJ Panda semua sama-sama mau. Makanya gue bilang nggak bisa nyalahin satu orang doang. Dua-duanya salah masalahnya. Bukan DJ Panda ya ganteng. Mau DJ Panda mau Panda tetap aja. Ini sekarang ini namanya Panda ini pada keterlaluan juga sih. Kenapa bang keluar dari kuliah yang di luar negeri? Bukan kuliah. Jadi kemarin tuh ada program. Jadi gue tuh program magang sana. Tapi ada kuliahnya juga. Ini buat nanya lagi ya, kenapa nggak dilaporin Miss Gosip? Gue jawab, udah diproses. Ternyata si Panda mau tanggung jawab. Betul si Panda mau tanggung jawab.
Tapi kenapa dia nggak diterima sama si Erika? Karena kan dia duluan yang mulai. Ya mungkin makanya gue bilang dari situ dua-duanya nggak bisa nanggepin secara dewasa gitu loh. Terus nih juga nih yang ngomong-ngomong kenapa nggak datang persidangan, kenapa nggak datang ke persidangan? Kenapa nggak datang ke persidangan? Karena gue tuh karena gue nih udah sedikit lagi gue lulus nih, sedikit lagi. Jadi kakak gue itu bermandat, selesaikanlah kuliah kamu dulu adikku, jangan sampai kelamaan lagi, jangan sampai nunda-nunda kelulusan. Jadi gue pengen lulus cepet, baru ntar abis itu gue urusin yang lain semua deh. Kalian tuh kuliah di SGU ya, betul kuliah di SGU. Dua pihak sama-sama mau, tapi yang disalahin satu pihak dan dipatahkan rezekinya sampai nggak ada job. Itu menurut gue juga problematikanya di Indonesia. Kadang-kadang yang disalahin tuh cowoknya doang, tanpa orang-orang mau menyalahkan ceweknya juga. Padahal ya kalau bilang DJ Panda emang salah. Terus kedua Erika juga salah. Sama-sama salah. Semoga cepat selesai ambil Lintang. Amin, amin. Semoga cepat selesai. Kak Nikmir bisa bebas kan Kak? Bisa kok, doain aja. Pandanya ular apa yang mau dibahas sih dari dia? Hidup dia tuh nggak menarik masalahnya. Hidup dia nggak menarik. Apa yang menarik dari hidup dia? Padahal kan katanya di Jepang yang dibungkus. Dari situ kan kalian udah bisa tahu yang mana yang salah. Jadi nggak menjodotin satu sisi yang mana yang salah. Yang jelas dua-duanya salah. Semangat Bang Lintang, makasih. Kak siapa ini? Nana. Sekandung berapa bersaudara Bang? 4 orang. Gua bontot terakhir. Erika banyak uang, dia yang berkuasa. Nggak bisa gitu juga. Bukan dia yang berkuasa. Tapi orang Indonesia kebanyakan menyalahkannya di laki-lakinya duluan. Tanpa mau ngedengerin cerita lengkapnya, tanpa mau, pokoknya laki aja yang salah. Siapa dong dari Ambon? Halo kakak Mumi. Yang salah siapa? Yang salah Nepos aja lah, enek banget sama Nepos. Gue juga enek masalahnya. Capek ngelatin nenek-nenek Iyeping tuh sebetulnya. Takut hakimnya berat sebelah. Emang hakimnya berat sebelah, lihat aja. Siapa dari Pekanbaru? Halo Pekanbaru. Kak Edo mana kok gak pernah kelihatan? Bang Edo gak main sosmed guys, jarang banget Bang Edo main sosmed. Kemarin NM dihina Panda pas di pengadilan. Lihat aja itu tuh dasarnya itu laki loh guys. Kenapa mulutnya bisa sebegitunya? Kenapa bisa? Kenapa sih disuruh orang sampai mau sebegitunya gitu loh? Bener-bener kalau kagak ada si ular metong kah dia? Atau gimana kah? Apa nggak ada pekerjaan lain kah dia? Kak jadi anak bontot berat ya. Gue aja sampai kayak yang bisa menengahi kakak kalian. Anda dari keluarga mana masalahnya? Dari suku mana? Dari Sumatera kah? Dari Betawi kah? Jawa kah? Kalau gue dari Betawi Padang Palembang, susah untuk menengahi kakak-kakak gue yang lain. Panda luar pasang badannya kayak pengen buat diwawancara. Betul, karena dia kan gak penting. Jadi buat apa? Maklum bang, nenek-nenek. Iya, lagi umur segitu tuh lagi lucu-lucunya guys. Nepos sama kah? Lagi podcast sama RL. Nah, ini juga keren nih. Jadi kan kemarin gue liat di Instagram tuh kalau nggak salah ya. Jadi Dr. Richard Lee itu katanya mau nyari lawan boxing kan, yang masih beginner, yang belum pernah boxing sama sekali. Dokter boleh deh dokter. Ini ada saya loh dokter. Saya belum pernah boxing. Latihan boxing juga baru bentar, baru 2 bulan. Itu pun latihan boxing nggak serius. Boleh lah dokter, menang kok dokter lawan saya. Coba deh dok, cobain deh dok sekalian dok. Salam dari Binong Permai bang. Halo Donat. Nepos siapa sih jujur aku nggak tahu, cari aja.
Thank you Kak Dery. Mulutnya udah kayak kakak Jenny Kibul. Beda banget. Kakak gue sama gue itu dua different personalities yang berbeda. Ya. Jadi jangan disama-samain. Gue ya gue, kakak gue ya kakak gue. Lu mau pandang gak ada bedanya sama-sama lemes. Bagian mananya gue lemes, coba. Gue ngomong nggak cepet. Lu kagak lihat. Itu perempuan baru dia ngomong kayak begitu. Itu laki rasa perempuan dia. Kalau gue laki ya laki. Gue ngomong gini, kan gue bilang nggak penting juga seorang diomongin masalahnya. Gue ngomongin dia nggak dapet apa-apa. Bang Ijinanya, coba mau tanya apa lagi? Kakak Padangnya di mana Kak? Di Pariaman. Lintang lihat apa? Siapa tadi? Maaf bang, tolong bilang dong sama Kanika, aku lagi bener-bener butuh banget, aku jual nasi untuk berbagi, tolong. Coba apa yang dibagi-bagiin, kasih tahu, ataupun kalau kamu punya jualan, kamu infoin aja ke aku, nanti aku kasih endorse gratis. Nanti aku promoin di Instagram aku atau nggak di TikTok. Laki tulen gak ada yang hobi bahas orang, gak ada bedanya. Lu lihat nggak? Gue kalau nge-live ngomongin orang, coba lu lihat, kagak ada. Gue kalau udah gondok banget baru gue ngomongin itu orang. Karena apa? Karena emosi ini harus dikeluarkan sedikit. Emosi gue nggak kayak si Panda, nggak kayak si Ape yang nggak bacot sono sini nggak jelas ngawur. Gue kagak. Cobain donat pingkan mambo. Jangan nanti pingkan mambonya marah ke gue. Dia soalnya waktu itu di sekolahnya Aska ya yang dulu pernah ketemu juga sama gue. Baik kok orangnya baik kok. Cuman nanti kalau produknya di review, apalagi kalau dikasih review jujur ya, gue takut nanti dia marah. Kemarin Mbak Nanakut aja udah sebegitu halusnya dia ngomong, dia marah. Promosi jualan saya dong Kak, boleh di DM aja IG aku nanti DM aja IG gue. Lintang ini orang yang punya etika. Ya punya etika lah, gue punya etika, gue punya logika. Pikiran gue berjalan dengan sehat, nggak kayak yang Ono. Kalau lu mau ngomongin gue lemes di bagian mananya? Saya emosinya laki-laki tulen itu nggak bakal ngata-ngatain orang, apalagi yang dikatain cewek. Hei, Rima, lu lihat dulu kakak gue dikata-katain, masa kakak gue belain? Yang bener aja, keluarga lu kalau dikata-katain juga pasti lu belain, gak mungkin enggak, jangan munafik. Gue bukan mau lemes, gue bukan mau gimana, gue cuma ngebela. Lu lihat gak kalau gue nge-live TikTok apa segala macem, ada gue ngomongin orang, ada gue gini. Justru gue pengen kalau udah ngomongin orang, coba deh kita bahas yang lain, bahas yang lebih bermanfaat, yang bagus aja gue bahas. Sekarang aja gue gondok bener-bener gara-gara begitu kemarin kelakuannya. Gak usah dibaca yang gitu, nggak apa-apa ya, sekali-kali dibaca nggak apa-apa. Kan gue bilang sekali-kali aja gue ngebahas-bahas kayak begini. Tentang kuliah di mana? Gue kuliah di SGU Sudirman University yang di Alam Sutra. Please boxing sama Panda aja. Dari kemarin, kalau bisa gue boxing sama Panda, gue boxingin sama Panda. Gue nggak usah banyak yap. Gak usah gue banyak yapping. Kalau kebanyakan yapping itu kayak perempuan. Apalagi si Panda. Aduh, Panda itu. Ya Allah, dia kalau main sama gue, mau gue turunin berat gue ke berat dia. Nih nanti kalau gue pengen main boxing, kalau dia kagak mau naik berat, habis itu pasti. Kagak ada 5 detik, kagak ada 10 detik, habis. Percaya sama gue, lu mau taruhan berapa? Betul ya, kali hedon. Kalau saudara kita dihina orang, kita diem baik. Lah iyalah, orang bisa kita diem baik. Buset dah, pride ini bos, harga diri bos. Udahlah, jangan bahas Panda lagi lah. Panda gak bisa boxing, bisa jambak-jambakan. Betul sekali, gak bisa dia boxing. Dia nampol begini nih, kagak begini, beda. Jangan suka ngeladenin perilaku pernah suka ngehina orang. Enggak ada yang menormalisasi itu juga. Coba tag Panda deh, biar Panda nonton live gua. Gua nggak mau yapping doang. Gua kagak mau yapping doang. Gua nggak pengen ngomongin orang, nggak pengen ngomongin apalah itu. Biar orangnya datang ke sini. Coba kalau bisa kita live bareng.
Ayolah kita debat. Ini debat. Gue nggak pengen yeping perempuan, ngadu bacot, enggak. Kita debat. Nih juga buat kalian yang punya usaha ya, yang punya UMKM, yang pengen dipromotin, boleh banget DM ke DM ke TikTok gue atau enggak DM ke ke IG gue, boleh banget. Sex boxing sekalian kak, nggak usah ini, lakinya aja kalau mau, kalau dia punya ini ya, punya kejantanan dia. Coba Mas Fitra, apakah Mas Fitra berani? Mas Fitra, saya orangnya nggak suka banyak ngomong Mas Fitra. Perbuatannya itu nggak bener. Bagian mana perbuatannya kagak bener? Kakak gue ngebela orang-orang nih, ngebela-bela perempuan kayak kamu, biar mukanya nggak rusak, biar nggak dibodoh-bodohi sama yang abal-abal, sama yang jual-jual skincare abal-abal. Bagian mananya yang merusak? Gak usah diladenin, gak apa-apa. Dibilang sekali-kali diladenin tuh gak apa-apa, gak kepancing juga kok. Gue orangnya bisa kok ngontrol emosi, tenang aja. Memang nerima ini. Aduh, kalau komen itu yang masuk logika dikit, yang bisa kita debatin gitu. Jangan yang cuma nggak jelas lah komenmu itu, yang berbobot sedikit lah. Aku udah DM kesini ya bang. Oke Kak Asti, nanti aku lihat ya. Kak, Miss Gosip dah kita labrak. Jangan gue yang labrak deh. Mending lu orang aja yang labrak. Karena gue nggak suka gue labrak-labrak. Ngapain? Pandang ngejelekin orang tua kan gitu. Aduh, bilangin capek. Bas-bas dia mah. Lebih mantap do DJ Panda daripada si Panda bencong tua. Dado bagus-bagusnya. Mending kita bahas DJ Panda aja yuk. Coba deh ditanyain DJ Panda. Karena kenapa ngomongin DJ Panda terus? Karena kasusnya ini menarik guys. Karena gue juga nggak terima lah kalau misalkan disalahin si DJ Pandanya doang. Nggak bisa, dua-duanya harus dipersalahkan. Kasian juga sebetulnya ya. Emang perbuatan dia itu nggak ada etikanya, nggak ada logikanya. Cuma seenggaknya dia itu udah mau bertanggung jawab, seenggaknya loh. Apa nih? Bang, awak orang Minang berharap Ami bebas, Ami dijebak. Udah lah tuh, betul memang tuh. Memangnya dijebak. Lihat aja hukumnya, lihat aja hakimnya. Dado gila-gilanya tuh hakim. Itu DJ Panda lah yang live, udah ada job lagi. Alhamdulillah kalau DJ Panda udah ada live. Seenggaknya kalau begitu tuh kagak usah langsung di blacklist. Kalian tuh harus denger dari dua sisi, dari dua cerita, dari dua perspektif dulu. Baru kalian bisa ngomongin. Jangan coba dengar dari satu perspektif udah langsung diomongin ini itulah. Jadi bang, poinnya itu ngapa DJ Panda ancam-ancam segala. Menurut gue ya, karena dia umurnya segitu dan pola pikirannya belum dewasa ya menurut gue. Mungkin dia waktu itu lagi stres dan dia nggak bisa ngendaliin emosinya, nggak bisa ngontrol emosinya, makanya dia bisa kayak begitu. Abang pandai bahasa Minangnya, bisa sekete aja. Ibu atau ayahnya yang Padang tuh bapak gue. Indo dari mana nih?